Assalamualaikum Sobat Dolan. Hai hai, Dolan kali ini merupakan kelanjutan dari kami pergi camping di Laguna Pantai Gelagah kemarin. Mumpung masih di Kulon Progo nih, jadi mari sekalian jelajahi Kulon Progo. Sebenarnya untuk ke tempat tujuan kami berikutnya itu banyak jalan, banyak alternatif jalan, tapi kami lebih memilih dan sengaja untuk lewat Waduk Sermo karena memang anak-anak belum pernah kesini, belum pernah lihatnya cuma di sosial media ya. Jadi sekalian aja deh lewat gitu, apalagi jalannya yang dilalui kalau kita mau ke Waduk Sermo itu tuh sejuk banget gitu loh. Kita tuh nggak pakai AC karena memang pakainya AC, angin cepoi-cepoi. Karena memang sejuk banget, terus jalannya tuh nggak yang rame, walaupun berkelok-kelok dan naik turun ya, tapi tuh seger gitu. Nah, untuk Waduk Sermo sendiri itu sejarahnya memang fungsinya untuk sistem irigasi daerah Kalibawang dan sekitarnya, di mana area cakupannya itu bisa sampai ratusan hektar, dan untuk kedalamannya sendiri itu sampai 50-an meter gitu, jadi dalam banget ya. Jadi kalau misalkan mau renang di sini jelas itu berbahaya dan tidak boleh. Di Waduk Sermo sendiri juga ada camping groundnya guys. Jadi besok lah ya, semoga kalau ada kesempatan lain hari kami kesini buat camping, review, dan kalian bisa nonton. Untuk biayanya sendiri itu sekitar 15-20 ribu per orang untuk campingnya. Untuk tiket masuk waduknya itu sekitar 5.000 sampai 6.000 per orang. Untuk parkirnya standar ya, motor 2.000, mobil 5.000 kayak gitu. Di sini kalian juga bisa sewa perahu. Untuk harganya bisa cek Google ya. Terus ada gardu pandangnya. Terus kalau misalkan kalian cuma mau di pinggirannya aja sambil healing, sambil lihat view Waduk Sermo, itu juga tersedia gazebo-gazebo yang ada di pinggiran sekitar, pokoknya muter Waduk Sermo itu tuh banyak gitu gazebo-gazebo di situ, dan itu tuh free. Sempat juga kami ngelewatin jalan yang ternyata lagi ada perbaikan. Jadi modelnya buka tutup gitu. Jadi kami tuh harus nunggu beberapa saat di situ, antri buat lewat. Terus kami juga ngelewatin beberapa tempat wisata. Itu seperti Menoreh Dreamland, ada Sungai Mudal, terus juga Bukit Soka. Tapi memang tujuan kami kan ke kebun teh Lingo dan satu kawasan dengan Tomo Menoreh, jadi kami tetap meneruskan perjalanan ke sana. Dan kami sampai di Bukit Gajah. Kami sempat berhenti sejenak di sini. Jangan lupa untuk foto-foto. Terus kami ngeliat ternyata dari sini itu kelihatan bandaranya ya, walaupun kelihatan kecil banget ya. Terus juga ada Waduk Sermo, itu bagus banget. Dan di sini itu ternyata ada buat spot foto di Gunung Gajahnya ini. Jadi kalian bisa naik-naik gitu terus bayar, tapi nggak tahu juga sih bayar berapa. Terus kalian juga bisa kalau misalkan mau nongkrong, ngopi-ngopi gitu, bisa di sini dengan view awan putih, langit biru, Waduk Sermo dan bandaranya. Keren kan? Nah, ini kita lewat Sungai Mudal yang kemarin sempat viral di media sosial ya, karena ada salah satu pengunjung yang kehilangan gelang emasnya, terus akhirnya sungainya dikuras. Ya itu tuh di sini Sungai Mudal ini. ATM-nya itu cuma 10.000 aja, murah kan?
dan ada flying foxnya, terus kolamnya juga ada 3 jadi nggak cuma satu. Terus kalian bisa outbound di sini, dan di sekitar sungai ini tuh masih asri banget, banyak banget tumbuh-tumbuhan yang langka, terus kayak anggrek-anggrek langka, dan asri, sejuk. Jadi kalau misalkan mau healing di sini juga cocok banget. Sungai Mudal sendiri, nama Mudal itu tuh dari bahasa Jawa yang artinya menyembur atau keluar gitu. Jadi airnya itu tuh keluar gitu loh. Kami juga ngelewatin menoreh Dreamland, di mana di sini itu tuh banyak juga wahana permainannya untuk anak-anak. Jadi ini tempat wisata yang kids friendly juga ya. Bisa naik kereta api di tepi tebing gitu, atau naik rainbow slide, atau mau foto-foto. Banyak banget spot foto juga di sini tanpa harus bayar lagi. Atau kalau misalkan kelaparan bisa juga di kafenya. Kafenya tuh cozy banget karena konsepnya tuh outdoor gitu. Jadi satu jurusan nih, kalau kalian habis main di Sungai Mudal juga bisa ke Menoreh Dreamland. Komplit kan? Nah, ternyata banyak kan tempat wisata dan ekowisata sepanjang perjalanan kami ini. Semoga tambah banyak pengunjung yang datang ke daerah Kulon Progo ya. Juga dapat dukungan yang lebih dari pemerintah dan kerjasama atau sponsor dari berbagai pihak yang lain. Amin. Hewan ini banyak yang jualan hewan. Jualan apa? Wedhus gembel. Ini kemana kita? Kanan. Kalau ke kiri Purworejo. Tuh kambingnya mana? Itu kambingnya gede-gede. Kecil-kecil loh. Oh tuh dimasukin ke sana. Itu gede banget. Kecil-kecil loh. Sepanjang perjalanan dari Waduk Sermo sampai hutan pinus itu tuh kami benar-benar nggak pakai AC mobil, pakainya AC, angin cepoi-cepoi. Karena memang udara di sini itu tuh masih fresh, asri, sejuk, dan sejauh mata memandang pun tuh alam semua hijau gitu, langit biru, awan putih ya kan, kayak lagunya Sherina. Jadi selama perjalanan walaupun jauh tapi tuh nggak bete, nggak bosan, tetap bisa menikmati. Dan hutan pinus ini tuh sebenarnya perbatasan antara Jogja sama Jateng, Purworejo gitu. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Gitu ya lagunya ya. Untungnya karena jalannya ini naik banget. Untungnya ini Pak sopirnya berpengalaman ya. Kalau bunda yang nyetir, aduh kayaknya bisa-bisa mobilnya malah mundur nih. Bahaya ya, gak kuat. Nah, jalan menuju kebun teh Lingo ini itu naik guys, jadi memang harus hati-hati, terus memakai gigi 1 atau 2 yang rendah aja. Dan ini sistemnya juga buka tutup gitu, karena memang jalannya tuh kecil dan berkelok-kelok naik turun, jadi memang harus gantian. Dan untuk ke Tumpeng Menorehnya itu tuh masih satu kawasan dengan kebun teh Lingo. Akhirnya setelah mendaki gunung lewati lembah, setelah jalannya berkelok-kelok naik turun, kami sampai juga di kebun teh Lingo. Lingo atau Lingo?
correct me if I'm wrong ya. Kebun teh Ngelinggo sendiri ada di daerah Samigaluh, Kulon Progo. Sebenarnya ini perbatasan ya, karena di Gunung Kukusan ini sendiri tuh udah masuk Magelang. Tapi untuk lokasi kebun tehnya sendiri masih masuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo gitu. Tapi sebelum kami ke kebun teh Ngelinggo ini, kami mampir dulu ke Tumpeng Menoreh. Jangan lupa subscribe dan komen dan subscribe. Rugi dong kalau udah sampai Tumpeng Menoreh tapi nggak nyobain kereta gantungnya. Jadi kami cobain kereta gantungnya sobat. Harga tiketnya 50.000 aja untuk dewasa dan anak-anak gak dihitung karena masih di bawah 10 tahun. Yeay, seru banget kan? Naik wahananya ini dua-dua, jadi ayah sama kakak, adik sama bunda. Jalurnya itu muterin jalan di pinggir hutan gitu loh. Dan gak usah khawatir karena di bawah itu tuh ada petugas yang standby ngawasin kita. Aman, jadi gak usah khawatir. Dan kalaupun ternyata di pertengahan jalan itu kalian ada problem, kalian cukup langsung hubungin lewat HT. Jadi kami itu tuh dibawain HT di setiap kereta. Kalian bisa langsung talking lewat HT dan pasti petugasnya langsung sat buat bantuin kita. Naik kereta gantung kami ngelewatin hutan, terus ngelewatin playground juga. Jadi di bawah itu tuh ada playgroundnya, tapi sayangnya playgroundnya lagi ditutup, entah itu renovasi atau mungkin baru perawatan ya. Padahal anak-anak tuh pengen main di playground ini gitu, tapi ya udah deh. Ini langsung menuju tempat berikutnya. Next ke Tumpeng. Mana adek? Tumpeng Menoreh 50.000. Itu sudah include voucher 15.000 buat makan. Ini 500.000 Glamping Menoreh. Wow. Nah tadi kita udah jadi ini sebelum nyobain kereta gantung. Udah tadi. Oke, kita ke sana. Hawanya ini panas sih, soalnya udah siang tapi ada angin dingin enak. Oke, untuk Tumpeng Menoreh sendiri HTM-nya yaitu 50.000 per orang dan itu yang untuk dewasa ya. Kalau anak-anak itu masih gratis di bawah 10 tahun. Dan 50.000 itu sendiri tuh sebenarnya ada vouchernya 15.000 bisa kamu tukerin di food court di daerah Tumpeng itu kan ada food courtnya. Nah itu nanti bisa ditukar dengan makanan atau minuman yang ada yang dijual di sini gitu.
Untuk fasilitasnya Tumpeng Menoreh sendiri itu ada musola dan toilet, terus ada food courtnya juga, jadi nggak usah takut kelaparan. Terus juga ada eskalator yang dikhususkan atau diprioritaskan untuk lansia dan disabilitas, karena tangganya itu naik-naik gitu dan banyak. Jadi beneran deh, di sini tuh sebenarnya kita juga bisa sekalian olahraga guys. Voucher 15.000 yang aku ceritain tadi, yang jadi satu sama HTM, itu bisa kalian tukerin di sini, di Tumpeng Resto. Kalian bisa tuker terserah mau makanan yang tradisional ada, atau mau snack, atau mau minuman yang seger-seger atau yang healthy juice gitu juga ada. Terus juga kalau misalkan kalian pengen jajan, pengen ngopi-ngopi, itu juga bisa di Tumpeng Coffee. Atau kalau mau jajan mie ayam bakso, di situ juga ada. Nah, kalian bisa lihat di bawah sana itu ada bangunan, itu merupakan Tumpeng Ayu. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau di Tumpeng Resto yang prasmanan biasa, kalian bisa pilih Tumpeng Ayu ini kalau mau yang private, yang fancy, fine dining, eksklusif. Nah, itu bisa nih, kalian langsung ke bangunan yang sana itu Tumpeng Ayu. Caranya naik eskalator buat turun ke sana. Setelah dirasa cukup capek muter-muter Tumpeng Menoreh, kami sempetin buat istirahat dulu, duduk-duduk, foto-foto. Jelas ya, kalau kemana-mana itu kita harus foto-foto. Harus ada kenang-kenangan bahwa kita udah pernah kesini. Biar momen-momen yang baik itu tidak terlupakan. Dan tidak lupa untuk sholat karena di sini juga ada musolanya. Terus makan kudapan yang kami beli di Tumpeng Resto tadi.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Dari Tembang Menoreh kami menuju ke kebun teh Linggo. Tapi karena anak-anak udah lapar dan panas dan pengen ke playground, jadi kami cuman lewat aja. Kami cuman foto-foto di pinggirnya aja. Tapi untuk HTM-nya kalau kalian mau tahu itu 15.000 per orang. Naik ke puncak gunung. Kita mau ke kebun. Ini ada yang gendongan nih guys. Nggak mau jalan nih guys. Ngapain? Tendanya. Buntainya di sini nih. Kita naik. Ini kebun teh Linggo, 15.000 per orang. Ada warungnya. Mau ke playground kan? Tuh, Tembang Menorehnya di sana, tadi kita ke sana. Terus yang itu puncak apa ya tadi ya? Trisi apa? Itu tuh kayak di situ tuh. Oh, puncak 9 ya. Ini namanya daun teh, ini kayak gini. Yang diambil cuman di pucuk-pucuknya itu. Makanya kalau pucuk harum, teh pucuk harum itu loh, kan ada bilang pucuk-pucuk gitu kan iklannya, ulutnya. Dia nyari pucuknya itu karena yang enak buat teh. Nanti dikumpulin kayak gitu. Terus ini ada puncak 9 kita itu kebun teh Linggo. Ya, ini daun teh namanya. Karena tadi di Tembang Menoreh playgroundnya tutup, jadi akhirnya kami dadakan langsung cari tempat makan yang juga ada playgroundnya sekaligus. Dan kami akhirnya memutuskan ke Kopi Ingkar Janji. Kopi Ingkar Janji terletak di Jalan Raya Kaligesing, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo, di mana tempat makan yang modelnya konsepnya itu prasmanan, ambil sendiri, terus menunya tradisional dan juga kids friendly karena terdapat playground. Untuk harga tiket masuk playgroundnya itu 35.000 per anak. Jadi anak-anak setelah makan itu langsung menuju playground. Mereka nggak sabar buat main karena playgroundnya luas ya dan outdoor, jadi seru banget. Kopi Ingkar Janji ini juga dilengkapi sama musola, terus toiletnya juga bersih dan tempatnya itu luas. Jadi kalau misalkan kalian nggak cuman ke playground tapi juga mau ada acara pertemuan atau apa ya, itu bisa ke sini. Dan harga-harga di menunya, di makanannya itu tuh standar aja.
nggak yang mahal dan juga enak. Pemandangannya, view-nya itu sawah, jadi bagus. Oh iya, jangan lupa untuk bawa kaos kaki karena di playgroundnya itu tuh panas kalau siang, bahkan sore itu juga kadang masih panas. Jadi kata mbaknya sih harus pakai kaos kaki ya kalau masuk ke playground gitu. Kecuali kalau pas hujan itu dicopot. Saran kami sih kalau mau kesini lebih baik pas sore ya, jadi bisa ngelihat sunset dan anak-anak kalau main di playground itu nggak kepanasan. Dan usai sudah dolan kami kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih udah nonton. Tetap sehat selalu ya Sobat Dolan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.